Halo adik-adik semua, sudah siap untuk belajar? Pada kesempatan kali ini bersama Uslia kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia tentang puisi. Apa sih puisi itu? Penasaran bukan? Langsung saja kita ke pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Kalian tahu apa itu penyair? Penyair adalah orang yang membuat puisi atau si penulis puisi. Biasanya, si penulis mengungkapkan perasaannya atau mendapatkan inspirasi terhadap suatu peristiwa, kemudian menuliskannya dalam bentuk kata-kata. Nah, tulisan tersebut akhirnya disebut dengan puisi. Sudah paham bukan pengertian puisi tersebut? Kemudian kita akan lanjut ke ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi tersusun dari beberapa bait. Kemudian satu bait itu terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Dan yang terakhir, ciri-ciri puisi memiliki rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Lebih lanjutnya, kita akan ke slide berikutnya. Jenis-jenis rima. Jenis rima yang pertama yaitu rima ABAB atau rima silang. Rima ini memiliki persamaan bunyi pada baris yang pertama dan baris yang ketiga, serta persamaan bunyi di baris kedua dan baris keempat. Jadi bisa dilihat pada contoh, dilihat pada baris pertama dan baris ketiga, itu pada akhir baris hurufnya sama-sama dengan akhiran I. Kemudian baris kedua dengan baris keempat sama-sama berakhiran U. Jadi rima silang ini persamaannya ada di baris 1 sama dengan baris 3, kemudian baris 2 sama dengan baris keempat. Itu adalah rima silang, rima yang pertama. Kemudian kita masuk ke rima yang kedua atau rima peluk. Rima peluk ini berpola ABBA, memiliki persamaan bunyi di baris pertama dan baris keempat serta baris kedua dan ketiga, ya. Baris pertama dan keempat itu sama, huruf akhirnya sama. Kemudian baris kedua dan ketiga itu juga memiliki akhir huruf yang sama. Rima kedua ini disebut rima peluk. Kemudian jenis rima yang ketiga adalah rima pasangan yang berpola AABB. Memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, serta baris ketiga dan baris keempat. Bisa dilihat di contoh, baris pertama dan kedua itu memiliki sama-sama akhir huruf U. Kemudian, baris ketiga dan keempat sama-sama memiliki persamaan akhir huruf N. Itu adalah rima yang ketiga atau rima pasangan. Kemudian yang terakhir, ini ada rima AAAA. Rima ini memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya, mulai baris yang pertama, kedua, ketiga, hingga akhir baris atau baris yang terakhir. Bisa dilihat di contoh bahwa ada sebuah puisi itu, ada 4 baris, itu akhir hurufnya sama, I semua. Nah, jadi rima ini memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya sama, A semua. Kalau I ya I semua. Kalau U juga U semua. Itu namanya rima berterus atau rima yang keempat. Itu adalah jenis-jenis rima. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada unsur puisi. Apa sih unsur-unsur puisi? Yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema di sini bebas, ada tema pendidikan, tema kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah persoalan yang akan diangkat kemudian ditulis dalam sebuah puisi. Itu adalah tema. Yang kedua adalah rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap isi kandungan puisi. Jadi penulis mencurahkan perasaannya ke dalam
puisi, itu adalah rasa. Kemudian yang ketiga adalah nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi si penyair ini menyampaikan puisi terhadap pembacanya, kemudian memiliki intonasi-intonasi berbeda setiap pelafalan katanya. Nah, itu nada. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan penyair dalam puisi, baik tersirat maupun tersurat. Nah, itu adalah unsur-unsur puisi. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai mendeskripsikan isi puisi. Di dalam sebuah puisi terdapat sebuah cerita yang disampaikan oleh penyair. Nah, berikut adalah langkah untuk mendeskripsikan isi puisi. Yang pertama, kita harus membaca puisi dengan seksama, dengan teliti. Nah, yang kedua, kita harus tulis hal-hal penting atau keyword atau kata kunci dalam puisi. Kemudian yang ketiga adalah menemukan peristiwa atau tokoh yang digambarkan dalam puisi. Kemudian yang keempat, apabila menemukan kata sulit, carilah maknanya. Nah, setelah melakukan hal-hal tersebut dari nomor 1 sampai nomor 4, maka kalian akan mengetahui pokok atau isi puisi tersebut. Nah, adik-adik, demikian usai sudah ulasan mengenai materi puisi. Sudah paham bukan? Semoga apa yang Uslia sampaikan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.